Ya, kita tidak bisa menerima kedua teori itu. Teori yang pertama tidak bisa kita terima, teori kedua tidak bisa terima, teori kasb juga tidak sempurna. Pandangan Syiah Imamiyah mengatakan begini, bahwa sebenarnya manusia itu diberi oleh Allah ikhtiar, hak untuk memilih, kemampuan untuk memilih, dia mau melakukan atau tidak mau melakukan. Salah satu bukti paling nyata bahwa manusia itu punya hak untuk memilih kembali kepada diri sendiri. Coba kita tanya, kita bisa nggak sih meninggalkan perbuatan, meninggalkan suatu amalan, atau bisa nggak kita melakukan sesuatu? Paling gampangnya, paling gampang ini tes paling gampang untuk kalian. Ketika kalian mendengar azan subuh, Allahu Akbar azan subuh, kalian ada dua pilihan, tetap selimutan atau bangun sholat subuh. Ada dua. Dan kalian bisa melakukan dua-duanya tanpa ada yang memaksa. Ngantuk, walaupun ngantuk, kalau orang memang terpanggil untuk sholat, dia akan bangun. Seandainya dia tidak ngantuk pun, kalau tidak terpanggil untuk sholat, dia tidak akan bangun. Jadi manusia punya kembali kepada nurani. Nurani mengatakan ada, gitu. Ikhtiar itu ada. Kudroh, kemampuan untuk memilih ada. Itu bisa kita sadari. Yang pertama, bahwa manusia punya ikhtiar. Nah, karena manusia punya ikhtiar, Allah memberikan pilihan di hadapannya. Manusia punya kemampuan untuk memilih, Allah memberikan pilihan. Mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, silahkan. Kalau melakukan yang baik akan diberi pahala, melakukan yang buruk akan dikasih siksa. Di depannya manusia memilih, melakukan dengan memilih. Nah, dia sampai di sini jelas bahwa manusia, perbuatan manusia dinisbatkannya kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Namun pertanyaannya, jika Tuhan tidak mengizinkan, apakah bisa terjadi perbuatan itu? Contoh, kalau kalian melihat, kalian tahu tahu komuter lain nggak? Komuter lain apa itu istilahnya itu ya? Kereta api yang di dalam kota itu loh, apa namanya? KRL. KRL ya, KRL. Kalau dulu nyebutnya kereta Jabodetabek. Kereta Jabodetabek dulu ya. Ya tentunya ya. Itu ada masinisnya. KRL itu adalah kereta yang katanya sih, saya di sini nggak tahu ya, katanya digerakkan oleh tenaga listrik. Jadi ada apa namanya, energi, dan yang memberikan energi siapa? Ada ruangan kontrol, ada ruang kontrol. Bisa jadi ruang kontrolnya ada di Tanah Abang, keretanya berjalan di mana? Di Parung, misalnya di Bogor misalnya. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ini pihak yang memegang kunci untuk memberikan energi di Tanah Abang ketiduran, belum sempat dibuka, pintunya belum sempat dibuka, energinya belum sempat dinyalakan. Eko Fajar sebagai masinis sampai ngotot ngeden nggak mungkin akan jalan itu kereta. Betul ya? Nah, sekarang misalnya pihak sananya menyambungkan, kemudian men-setting untuk jalan. Nah, ekonya tidak, kendalinya diambil alih oleh pihak pusat sana. Eko mau ngerem, bisa ngerem nggak? Nggak bisa. Kontrol dan kendali sudah dikendalikan oleh pihak sana. Nah, manusia juga seperti itu. Manusia diberi segala fasilitas yang ada di hadapannya, termasuk tubuhnya, keinginannya, pikirannya, kehendaknya. Lalu kemudian dia memilih sebuah perbuatan. Nah, ketika dia memilih sebuah perbuatan, maka gara-gara perbuatan itu dia harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia melakukan yang baik, dia akan mendapatkan yang baik. Melakukan yang buruk, dia akan mendapatkan yang buruk. Seandainya yang berkuasa tidak mengizinkan dia melakukan, maka tidak akan bisa. Ada satu teman saya, kebetulan teman saya ini orang baik, pernah cerita begini. Orang baik dia, orang ahli sholat, ahli Al-Quran, ada orang-orang yang baik.
Satu kali dia kepengen, saya kok kepengen ya, pergi ke diskotik. Nggak, kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda sudah nggak kayak dulu lagi. Kalau zaman sekarang kalau mau hura-hura seperti itu, kafe-kafe juga menyediakan. Dulu untuk hura-hura masuknya ke diskotik. Zaman saya ya, zaman saya muda. Ini teman saya ini anak pondokan mau ke diskotik. Tapi ketika dia sudah mau ke diskotik, sudah pakai baju yang cocok lah ya, sudah pakai bawa minyak wangian, sudah pakai bawa duit segala macam. Subhanallah, ketika dia pergi ke sana, alamatnya nggak nemu. Zaman dulu kan nggak ada GPS ya. Nyari nggak nemu sampai dia capek balik lagi ke rumah nggak jadi ke diskotik. Dari rumah sudah nawa itu mau diskotik, mau maksiat, nawa itu maksiatan, gitu. Nawa itu maksiatan, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan dia untuk berbuat maksiat. Allah sayang sama dia, muter-muter di situ nggak nemu, akhirnya pulang capek. Ya, itulah ketika Allah tidak mengizinkan. Ada orang lagi yang sebaliknya. Antum pernah dengar kisah ini, tapi kisah ini wallahu alam terjadi atau tidak ya, ini katanya terjadi pada zaman Bani Israel dulu. Ini kisah-kisah kayak ini biasa dinisbatkan kepada Bani Israel. Ada kakak beradik, yang satu tinggalnya di lantai atas, yang satu tinggal di lantai bawah. Yang di lantai atas itu adalah kakaknya. Yang di lantai bawah adalah adiknya. Kakaknya ahli ibadah. Jadi setiap hari, setiap saat si kakak ini ibadah. Adiknya orang yang nakal, hobinya dia bikin nyanyi-nyanyian, disco di rumahnya, ya maksiat lah di rumah. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah nggak tahu berapa puluh tahun lewat dari kehidupan mereka. Yang kakak tambah soleh, yang adik tambah bejat. Suatu kali si kakak ini berpikir begini, aku sekian puluh tahun ibadah, ya sekali-kali aku mau nyoba rasanya kayak gimana sih orang kalau ke bawah kemudian ada musik-musik dikelilingi oleh perempuan-perempuan. Ya coba deh sekali-kali, ya sekali-kali nggak apa-apa lah ya, ibadah sudah sekian puluh tahun. Nah, si adiknya di saat yang sama berpikir di bawah, aku sudah sekian puluh tahun bermaksiat, kakakku kok betah di ibadah. Jangan-jangan ibadah itu menyuguhkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan yang aku rasakan. Aku merasakan kenikmatan tapi hampa dan semu. Siapa tahu kakakku ternyata memiliki kenikmatan yang lebih dan yang hakiki. Di saat yang sama, kedua orang itu berjalan. Sang kakak dari atas kemana? Ke bawah ingin nyoba maksiat. Si adik dari bawah ke atas ingin mencoba ibadah. Tapi di tengah jalan, ketika mereka sedang berjalan, di tengah-tengah perjalanan terjadi gempa bumi, rumah mereka runtuh dan keduanya mati. Di sini muncul pertanyaan, sang kakak masuk kemana dan adik masuk kemana? Kalau dilihat dari amal perbuatan, maka si adik harusnya masuk kemana? Neraka. Si kakak masuk kemana? Surga. Tapi ternyata di sini pentingnya husnul khotimah. Si kakak mati dalam keadaan sedang bermaksiat, si adik mati dalam keadaan sedang beribadah. Karena dia kembali kepada Allah, sementara yang kakaknya dia justru keluar dari ibadahnya Allah menuju kepada kemaksiatan. Ini dari sisi itu. Artinya kadang orang itu berkeinginan, berkehendak tapi tidak tercapai. Tidak tercapai. Kalau kita melihat dari ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan dengan atau hadis-hadis Nabi atau juga pemikiran-pemikiran yang para ulama, kita akan dapati bahwa sebenarnya manusia itu punya ikhtiar, tetapi tidak bisa lepas sama sekali dari Allah. Pertanyaan.
di rumah kalian ini, ayah kalian yang bayar listrik siapa? Ayah kalian atau kalian? Ayah ya yang bayar listrik ya. Nah, ketika listriknya sudah bunyi tit, pertanda apa? Pulsanya mau habis. Pulsanya mau habis. Ayah segera membeli pulsa listrik dan dipencet ada 20 angka itu. Saya sampai capek kalau sudah masukkan angka-angka itu. 20 angka dipencet, lalu kemudian Fahmi Idrus berterima kasih. Terima kasih ayah, engkau adalah pahlawan keluarga. Kenapa? Karena sudah beli pulsa. Fahmi Idrus, saya mau tanya, sebenarnya yang berjasa, kalian bisa internetan, bisa baca buku, bisa dapat listrik, itu yang berjasa ayah kalian atau PLN? Ayah, Ustaz. Ayah kalian jasa, PLN-nya nggak mau nyambungin listrik, bisa dipakai listrik. Enggak bisa. Tapi kalau dalam posisi ada itu tergantung, Ustaz. Ketika ente punya duit segepok, tapi PLN-nya ogah ngasih listrik, bisa pakai listrik? Nggak bisa. Memang Idrus berterima kasih kepada ayah. Kenapa? Yang langsung memberikan pulsa, yang langsung memberikan kebaikan listrik adalah ayah. Tapi apakah Fahmi Idrus menolak bahwasanya sebenarnya menolak peran pentingnya PLN di sini? Enggak. Dia terima kasih pada PLN. Tapi nggak perlu setiap waktu terima kasih lah. PLN nanti gede hati, nanti gede-gede kepala. Ya paling terima kasih PLN, terima kasih PLN. PLN diuntungkan. Nah, dalam masalah perbuatan kita juga seperti itu. Kita punya perbuatan ini dinisbatkan kepada kita, tapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Karena tanpa ada kehendak Allah maka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah coba kita lihat ya, dalil-dalil tentang bahwa manusia itu punya tanggung jawab atas perbuatannya. Misalnya ayat suci Al-Qur'an yang ada di surat apa ini ya? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina, surat Mudatsir ayat 38. Mudatsir ayat 38. Atau misalnya di surat di surat An-Nisa ayat 123. Di surat An-Nisa ayat ayat 120. Ini yang Al-Mudatsirnya, Ustaz. Ya, Mudatsir. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap orang jawab Allah menyebut manusia berbuat untuk dirinya gitu loh. Allah menyebut manusia berbuat. Kemudian di surat An-Nisa ayat 100 berapa tadi? 23. An-Nisa ayat 123. Syaitanirrajim. 123. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan perbuatan buruk, dia akan melakukan perbuatan dosa, ya siap untuk merasakan api neraka. Contoh yang lain lagi di surat Yasin ayat 54. Yasin ayat 54.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a. Hari ini tidak ada satu orang pun yang dizalimi sama sekali. Wala tujzaun, kalian tidak dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kalian lakukan. Ini adalah balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan buruk atau melakukan perbuatan yang baik. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Inti daripada pembahasan kali ini adalah bahwa dalam masalah tauhid kita memang mengesahkan Allah. Kita mengesahkan Allah bahwa seluruh perbuatan itu kembalinya kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tidak berkehendak, kehendaknya hanya Allah yang berkehendak. Kemudian Allah juga berfirman, wallahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan kita. Apalagi di ayat yang lain Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Itu memang menunjukkan bahwa seluruh perbuatan kita adalah perbuatannya Allah. Tapi jangan lupa bahwa meskipun dinisbatkan kepada Allah, tapi itulah ilah atau pelaku yang tertinggi, sementara ada ilah-ilah yang ada di bawahnya. Salah satu ilah terciptanya atau terlaksananya atau terwujudnya sebuah perbuatan adalah eksekusi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan eksekusi yang dilakukan oleh manusia didasari oleh pilihan dia. Atas dasar pilihan dia dan perbuatan dia, dia berhak untuk mendapatkan pahala di surga atau siksa di neraka. Ini tidak bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi fi'il dan perbuatannya. Sampai di sini pembahasan hari ini. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita bahas. Afwan Ustaz, izin tanya. Ya, silakan. Langsung saja Ustaz. Tentang keadilan Tuhan Ustaz. Setiap ketika para nabi itu kan ibaratnya bukan ibarat tapi memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memilih secara tidak langsung itu kan mengkhususkan Ustaz. Kalau kita secara bahasanya kasar berarti pilih kasih Ustaz. Dan itu ya terlintas di pikiran Ustaz. Berarti secara tidak langsung ketika Allah mengkhususkan pilihan-pilihannya, berarti Allah itu tidak adil karena dengan pilihan-pilihan tertentu manusia yang lainnya tidak gitu Ustaz. Ya, takutnya pertanyaan itu mungkin muncul kepada orang-orang yang mungkin bertanya pada saya nggak bisa jawab, jadi saya ini kan kepada Ustaz. Oke. Fahmi Idrus, Imdad, Eko Fajar, siapa lagi yang laki-laki? Saya coba sebutkan nama yang laki-laki ya. Ahmad Syabuddin, kemudian Muhammad Masdar, Muhafid Hasan, Nanda Saputra. Ini nama anak laki-laki ya. Ya. Wahyudi satu lagi Ustaz. Wahyudi. Kalau apa namanya? Ernawati ini laki atau perempuan? Perempuan Ustaz. Perempuan ya. Perempuan Ustaz. Di antara anak-anak laki-laki yang ada, misalnya dipilih seorang untuk menjadi penjaga gawang dalam pertandingan bola. Saya sebagai pelatih, Eko kayaknya pantasnya jadi back. Tahu back ya? Apa istilahnya back itu? Pertahanan ya? Atau bertahan. Ya. Nah, saya nunjuk Eko untuk jadi back. Saya nggak nunjuk Fahmi Idrus untuk menjadi back. Fahmi Idrus saya taruhkan misalnya di penyerang lah, bukan back. Apakah berarti saya pilih kasih?
Bukan, saya bukan pilih kasih. Saya ngeliat badannya Eko itu wajar untuk menjadi back. Jadi kalau ada penyerang, disenggol aja jatuh. Nah, kalau Fahmi itu semua nyenggol, Fahmi itu yang jatuh. Lebih baik apa? Lebih baik Fahmi yang menjadi apa namanya, gelandang atau apa istilahnya itu ya, striker ya. Karena apa? Dia bisa ngasih umpan-umpan lambung. Jadi itu bukan karena pilih kasih. Contoh misalnya, kalian mungkin punya ini di kampus misalnya, kalian sama-sama mahasiswa, tapi salah satu dari kalian diberi kepercayaan untuk apa? Untuk misalnya untuk merekam, misalnya untuk merekam semua pelajaran. Apakah berarti ini pilih kasih dari kampus misalnya kepada seorang tertentu saja? Oh tidak. Kenapa? Karena itu lebih paham, karena itu lebih bisa untuk menjalankan teknologi dibandingkan yang ini. Ya, kalau misalnya saya mahasiswa, Fahmi Idrus mahasiswa, Eko mahasiswa, semua kita mahasiswa di Sadraya. Lalu kemudian salah satu dari kita akan dipilih untuk mewakili kampus dalam hafalan Al-Quran 5 juz. Kita belum ada yang hafal ini. Yang dipilih siapa? Yang dipilih Fahmi Idrus. Kalau dipilih ikut lomba bisa ketemu sama Presiden Jokowi misalnya. Itu kan kehormatan ya, semua orang kepengen. Yang dipilih Fahmi Idrus. Apakah saya berhak untuk menolak, untuk memprotes? Enggak. Kenapa? Saya tahu, saya untuk menghafalkan 1 juz saja butuh 1 tahun. Fahmi Idrus menghafalkan 1 juz 1 hari. Kalau pertandingannya untuk 5 juz, cukup 5 hari dia bisa hafal. Karena kemampuannya Fahmi Idrus, maka dia dipilih. Yang lain jangan hasut. Paham ya? Yang menciptakan tentunya lebih tahu potensi masing-masing. Dan di antara semua manusia yang Allah lihat potensinya, tanggung jawab kenabian adalah para nabi-nabi itu yang dipilih. Kalau saya dipilih menjadi nabi, datang malaikat Jibril, ya, anggap saya kuat berhadapan dengan malaikat Jibril. Lalu kemudian saya disuruh untuk menyampaikan, katakan Allahu wahid, Allah satu, katakan la ilaha illallah. Misalnya sementara satu kota Jakarta mengatakan, ayo kita menyembah berhala. Berani saya ngomong begitu sendirian di hadapan sekian banyak orang? Coba deh, nanti berani ini ngomong gitu. Takut, Ustaz. Saya nggak tahu, di lingkungan Fahmi itu tinggal di mana? Maluku Utara, Ustaz. Palopo. Ya, di Palopo Ya, itu kira-kira masyarakat mayoritas ya, saya nggak ngomong sebagian. Mayoritas pendukung Jokowi atau Prabowo? Prabowo, Ustaz. Prabowo. Sekarang Fahmi Idrus berada di situ mengatakan, ayo kita jadi projo. Berani? Nggak berani. Nabi Muhammad, ya anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad sendirian di tengah masyarakat kafir mengatakan, katakan Allah satu, katakan la ilaha illallah, sendirian loh. Konsekuensinya dibunuh, ya resikonya dibunuh, dinistakan, disiksa, sekarang Rasulullah menghadapi itu semua. Talib dengan Rasulullah Muhammad, orang-orang membesar Quraisy tersinggung dengan dakwahmu, suruh berhenti, kalau enggak ada masalah. Apa kata Nabi? Ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Hatta aku tidak akan meletakkan tanggung jawab ini. Seandainya matahari taruhkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Hatta azharahullah au amutaduna, sampai Allah yang memunculkan risalah ini atau aku mati deminya. Berani kita mengatakan seperti itu. Kita sudah didukung oleh 1000 orang aja nggak berani, apalagi orang sendirian. Jadi Allah ketika memilih orang
beritahu siapa yang dipilih. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya, karena potensi yang dimiliki orang berbeda-beda. Dan yang paling punya kemampuan besar adalah para pilihan Allah. Jelas ya? Ustadz, Jelas, Afwan, Ustadz. Iya, Boleh. silakan. boleh lanjut menanyakan ini Ustadz tadi pembahasan yang Ya, barusan. silakan. Berarti Ustadz potensi kenabian itu bisa jadi tergantung ikhtiar dari manusia tersebut, Ustadz. Kemampuan manusia itu, potensi yang dimiliki oleh manusia itu. Misal begini, untuk zamannya Nabi Musa yang dibutuhkan adalah orang selain yang bijak, yang arif, yang pemberani, yang ini, yang itu, dan berbagai macam diperlukan yang ototnya kuat. Sekali tempeleng langsung mati. Dipilihkan Nabi Musa. Jadi potensi yang dimiliki oleh setiap orang itulah yang membuat dia diangkat menjadi nabi. Saya anjurkan bagi kalian, saya bukan mengajak kalian untuk mengamalkan amalan-amalannya orang Syiah ya, enggak. Tapi kalian baguslah kalau telah sedikit menelaah doa nutbah. Jangan yang akhir-akhirnya ya, itu yang akhir-akhir itu punya orang Syiah itu. Yang awal-awalnya aja, yang awal-awalnya. Bagaimana proses kenabian seseorang. Itu disebutkan di dalam doa nutbah. Tentunya dalam doa itu isyarat saja ya, kalian perlu perdalami. Kenapa kok sampai seperti itu? Di awal-awal doa nutbah. Ada di dalam kitab Mafatihul Jinan. Kalau kalian mau searching di internet, kalian cari dapat doa nutbah. Awal-awalnya aja kalian baca untuk tahu kenapa Allah memilih orang-orang itu menjadi nabi. Tentunya penjelasannya lebih lengkapnya lagi masuk dalam pembahasan irfan. Ala kuliah. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita ya. Capek saya ngomong sendirian, kalian nggak ngomong. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya belum bisa ngasih UAS karena terus terang komputer saya rusak. Ya, kemarin yang rusak internet, sekarang yang rusak komputernya. Begitu komputernya sudah bisa dinyalakan, internetnya nggak nyala lagi. Ala golihal, dinikmati aja. Jelas kita progres belajar mengajar kita tercapai insya Allah. Paling kita perlu hanya pertemuan satu untuk qadha'nya. Ya, Kemudian ujiannya open book aja ya. Saya kasih tugas, saya kasih soal, kalian jawab, tapi jangan ada yang nyontek. Please Tuhan sebagai saksi kalian. Jangan nyontek, karena saya kalau kalian nyontek langsung bukan langsung paham, langsung jatuh. Kalau saya paham, langsung nama kalian jatuh di mata saya. Dan kalau mau ngambil dari internet ya, kalau mau ngambil dari internet yang cantik ngambilnya, yang nggak cantik. Masa sih ngambil dari internet kok ada berkat demikianlah yang dikatakan oleh si fulan, berarti kan ngambil dari internet. Ala kulli hal. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya mau melihat karena ada kemungkinan setelah dalam seminggu 2 minggu lagi rapat-rapat saya akan dipindahkan dari pagi ke siang. Jadi kalau itu terjadi berarti saya tidak bisa ngajar kalian siang. Saya sudah tanya sama Imdad, katanya pagi jam 8 ada jam kosong, entah harinya apa nanti kita lihat ya. Kalau jadi, kalau enggak ya tetap saja pada sepertinya. Oke, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.